Siapapun yang berpikir tidak mau menikah, it's okay. Emang harus? Ya nggak harus. Denying God, pretending cool. If that's smart, I'd rather be a fool. 바보피니 멍청이라 해도 꿈 같은 길. 바보피니 F the world, God's enough for me. Teman-teman yang akhwat ini, yang perempuan ini melihat bang di Instagram atau di TikTok ada kekerasan dalam rumah tangga yang akhirnya membuat ya udahlah sendiri aja kalau kayak gitu. Terus habis itu mungkin yang laki-laki ya udahlah kalau kayak gitu daripada nanti gue cerai mendingan gue sendiri aja kayak Imam Syafi'i mungkin gitu. Karena jujur saja memang melihat komen-komen itu miris, udahlah gue sendiri aja gitu daripada nanti gue salah pilih laki. Ada tuh seorang ustadz tahu-taunya dia malah KDRT gitu. Siapapun yang berpikir tidak mau menikah, it's okay. Emang harus? Ya nggak harus. Dan ya udah gitu. Kenapa emang? Itu masalah lain nikah nggak nikah. Oke? Tapi tidak mau menyelesaikan permasalahan ini, banyaknya KDRT, perselingkuhan. Iya. Ini kan lagi musim banget kan sekarang. Pembunuhan bahkan dalam kondisi sudah menikah. Kemarin kita lihat bahkan di level pejabat negara lah. Satu bakar suami kan. Coba bayangin. Nah tidak mikirin itu salah. Ngerti ya? Kalau lu yang gak mau nikah itu urusan lu lah. Gue gak ada urusan sama itu. Gak perlu juga gue ngompor-ngomporin lu gak mau nikah. Tapi lu berhenti berjuang untuk nyelesain masalah umat itu salah. Ngerti ya? Itu poin dulu. Jadi tidak mau menikahnya orang itu kan rata-rata karena ketakutan tadi ya. Ada masalah A, masalah B dia lihat. Itu kan masalah ya. Nah kalau lu gak mau nyelesain masalah, itu salah. Nah salahnya di situ. Oke, poin dulu ya, ngerti ya. Karena itu bukan mentalnya Nabi Muhammad, itu bukan mentalnya umat Muhammad. Umat Muhammad tadi gue bilang, Nabi Muhammad 3 tahun naik bukit untuk berpikir ini kenapa masyarakat goblok-goblok banget ya Allah. Itu 3 tahun loh naik ke Gua Hiro itu, naik turun untuk apa? Mikirin. Lingkungannya toksik nggak? Toksik parah. Ada orang tua nggak yang bimbing dia? Orang tuanya udah meninggal. Tapi nggak membuat dia berpikir ya udahlah gue sama diri gue aja. Itu salah. Oke? Di titik itu salah. Lu harus terjun menyelesaikan masalah ini. Nah menariknya kalimat tadi itu justru sering jadi opium, candu. Kalimat bahwa ya udahlah yang penting dekat sama Allah. Bohong. Kenapa? Adanya tadi kasus KDRT, perselingkuhan dan lain-lain yang sekarang marak sekali. Anak umur belasan tahun memperkosa, 4 orang perkosa, 1 orang dibunuh. Ini kan terjadi lagi nih. Terbaru ada lagi. Lu lihat aja detik.com nih, berapa kali muncul tuh masalahnya itu aja. Ini masalah nggak sih sebenarnya? Lah kalau lu nggak mau nyelesain, bohong berarti. Karena orang yang sayang sama Allah menolong agama Allah. Kan Allah yang nyuruh. Subhanallah walhamdulillah. Allah bilang apa? Intan surullah. La ilaha illallah. Intan surullah. Muji doang tapi Allah suruh tolong agama Allah nggak ada yang mau nolong. Bohong lu. Orang yang mencintai kan ngelakuin apapun yang sama yang dicintainya kan ya. Lu cinta nggak sama Allah? Lu sayang nggak sama Allah? Lu pengen hidup lu dibantu sama Allah? Allah jawab, tolonglah agama Allah. Lihat nih lo adik-adikmu. Masa iya anak SMP 4 orang memperkosa, dibunuh lagi, otaknya udah kayak apa itu? Coba lihat dong anak rohis menikah, jadi couple goals tiba-tiba KDRT. Lihat dong ada anak bayi dititipin masuk daycare, ditendang. Lihat dong, ini umat Muhammad bukan sih? Gak usah jauh-jauh bang Palestina dulu deh. Masalahnya kan itu anak itu yang nanti suatu hari bisa nikah sama anak lu. Bisa jadi pegawai perusahaan lu. Bisa jadi tetangga lu. Nggak rusak hidup lu tuh. Yakin lu mau menyendiri di goa? Rasul itu menyendiri di goa bukan untuk menyelamatkan akidah dia, tapi untuk nyari solusi buat umat gitu loh. Karena habis itu beliau turun dan setelah itu apa kata beliau kepada istrinya? La rohata ba'dal yaum. Sayang, udah nggak ada waktu istirahat lagi setelah wahyu turun. Kenapa? Ternyata wahyu ini bilang kita harus rahmatan lil alamin, beresin semuanya. Jadi mental tadi bersembunyi karena melihat ketakutan dunia itu bukan mental umat Rasul. Harusnya bangkit dan nyelesain, melihat masalahnya apa sih? Kalau kata gue, simple. Salah penyelenggara negara, pahit tuh.
Ya mohon maaf, ini kan ilmu sosial ya. Kita ini bersosial kan? Ini bersosial kan? Berapapun kali gue bilang pornografi itu haram, hey, pornografi itu bikin lu otaknya rusak. Menurut penelitian, pornografi orang yang nonton porno itu sama otaknya dengan orang yang habis kecelakaan mobil. Rusak otaknya, artinya fisiknya tadi jadi ustadz, kiai, tapi perkosa orang. Kenapa? Otaknya rusak dan gak kelihatan. Ada orang kelihatannya ntar pejabat, disumpah pakai Quran, fine-fine aja, tapi ternyata dia korupsi. Kenapa? Otaknya rusak. Jangan nonton porno. Percuma kalau negara ngelegalin. Negara ngelegalin kan? Mau apa? Mau ngomong apa? Kuota-kuota gue. Orang kan ngomong gitu kan? Ada, gue ngerusak hidup lu gak? Gue inian lu gak? Makanya ada seorang kemarin calon yang bahkan bilang, loh saya udah dewasa, gak apa-apa saya nonton film dewasa. Coba lu bayangin. Nah makanya sekarang kita lihat, apa fungsi negara hari ini? Nangkep-nangkepin kan? Ada orang udah KDRT ditangkepin. Ada orang udah ngebunuh tadi ditangkepin, bakar suaminya ditangkepin, mertua bunuh menantu ditangkepin, nangkep doang, nggak ada yang mau cegah. Ngerti maksud gue ya? Jadi ini problem tidak sesederhana ngomongin kurangnya ketakwaan seorang suami, enggak. Setakwa-takwanya dia kalau nggak ada peran negara abis nih. Itulah kenapa mahasiswa itu dulu turun ke jalan. Jadi kalau antum nggak mau kayak gaji mahasiswa perubahan, dipertanyakan antum ngapain jadi mahasiswa? Mahal loh, mending jadi siswa lagi aja. Ngempeng. Jadi siswa lagi aja. Disebut mahal, Anda karena ilmunya ada dan ingin perubahan kan? Anda nggak mau masa depan ini jadi lebih baik. Ini kenapa gue geram sekali masalah KDRT ini? Karena seolah-olah negara ini kayak tugasnya nangkep-nangkepin doang. Lu beli gadget 15 juta. Tapi dia nggak ngejamin masalah baterainya. Mohon maaf, tapi ini memang baterainya akan sering lowbat. Tapi tenang, setiap lowbat nanti bisa garansi. Mau lu beli kayak gitu? Yang mending nyari handphone yang sejak awal baterainya bener kan? Lah kan sekarang kita lagi hidup di sebuah tempat yang bilang nggak apa-apa, nikah aja dulu. Ntar kalau ada KDRT kami tangkap. Bete kan? Lu mau nikah cerai gitu? Lah itulah agama. Sekarang gue tanya, agama ini ngajarin semua hal nggak? Dari pencegahan sampai nanti ketika sudah kejadian kan begitu? Tundukkan pandangan, menutup aurat, terpisah laki-laki, perempuan, ilmu agama ditanemin dari kecil, iya. Kemudian nanti ada kemudahan untuk menikah, kemudian ada larangan pornografi. Bahkan termasuk tadi pun kalau lu udah banget kepengen 2 dah tuh, boleh, 3 boleh, 4 boleh, saking mudahnya. Oke? Kalau masih ngelakuin juga apa? Pezina, dirajam. Kemarin baru aja gue baca berita, bapak memperkosa anak selama 5 kali. Tahu hukumannya maksimal 15 tahun. Nah gue tanya sekarang, itu anak sekali diperkosa rusak gak? Oh yang rusak bukan cuma fisik guys. Lu sukanya mikir gitu ya. Mental. Mental, dia akan jadi orang yang udah gak beres di kepalanya. Apakah polisi bisa tanggung jawab? Sama orang yang udah rusak mentalnya? Gak ada. Ngerti ya? Jadi maksud gue adalah, ini kalimat tadi ini berarti PR seorang mahasiswa untuk berpikir perubahan. Karena gue agak-agak ngerasa kalimat-kalimat bahwa ini salah laki-laki, salah perempuan itu kayak ngelihat masalah tuh contohnya gini, ini tumpah pel lagi. Ini bukan masalah airnya, ini masalah gentengnya bocor. Ini harus diberesin ya. Jadi mahasiswa semoga bisa menjadi garda perubahan insya Allah ke depannya. Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk!